kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Iwan Bule. Pak Iwan, dengan Pak Sintayong sudah beres. Nah, pemusatan latihan ini menjadi otoritas pelatih atau memang ada? Semua berkaitan dengan pemusatan latihan itu pelatih otoritasnya. Kami menyiapkan tempat, akomodasi, transportasi, konsumsi, dokter dan sebagainya, itu pelatih. Jadi pelatih mempunyai kekuasaan penuh terhadap masalah pelatihan dan penentuan pemain-pemain tersebut. Jadi kita tidak ikut campur itu. Makanya yang bersangkutan Sintayong bebas menentukan pemain mana yang akan di-hire nanti. Kemudian berapa orang yang masih akan dibuang dan sebagainya. Kita serahkan ke yang bersangkutan. Ya. Tapi pemain-pemain yang dipanggil sekarang untuk U19 maupun untuk yang timnas senior itu apakah juga rekomendasi dari Pak Indra Safri sebagai direktur teknik? Enggak, Sintayong yang langsung memilih. Dia sudah lihat masing-masing personal di mana dia bermain di klub-klub. Dia lihat, dia amati, kemudian dia ambil, kemudian nanti digembleng lagi. Dari 46 kan nanti akan antara 23 sampai 30. Sehingga akan ada pemotongan-pemotongan pemain yang menjadi sesuai dengan target yang bersangkutan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat target ya, PSSI memberikan target yang menurut saya cukup ambisius ya. Juara Piala AFF ini kan tidak gampang ya. Apakah sampai saat ini PSSI masih tetap bergeming targetnya harus juara? Ya kita demikian. Kalau World Cup kan ini kita bicara ada senior, ada U19 yang di 20. U19 kan? Dulu. 19. Kalau 19 lawan kita tidak mudah. Tapi kita harus punya mimpi untuk mencapai ke sana. Ya apa mimpinya ya, makanya saya membawa Sintayong ke Indonesia karena dia pernah menjadi pelatih yang membawa Korea masuk di dunia kan gitu. Korea tuh mulai terbuka ya karena sudah masuk di kejuaraan dunia yang menorehkan hasil luar biasa gitu. Sehingga dimintain target yang bersangkutan, saya minta lolos 16 besar minimal dulu. Untuk senior World ya? Cup, ya. 19 ya, atau 20 nanti. Habis itu bisa 8 besar ya. Ya bagaimana caranya? Sintayong itu tahu. Wah, dia sudah bisa menaikkan performanya, tekniknya, skillnya dan sebagainya. Dia punya sport science, dia tahu DNA sekian, harus tahu defender, harus taruh di mana, dia tahu sekali gitu. Dan insya Allah kita optimis untuk menuju ke sana. Kalau untuk senior, sisa 3 pertandingan itu sebetulnya sudah tidak menjadi pengaruh, tapi untuk mewakili Asia nanti bisa. Dan kita berharap kalau menang lawan Thailand, Vietnam, dan Arab ya minimal memperbaiki peringkat kita yang sekarang masih 173 ya. Jangan malu-maluin lah, jangan kalah dulu nih kan. Makanya saya minta yang bersangkutan tetap lakukan pelatihan maksimal kepada pemain senior yang nanti akan berlaga di Vietnam, kemudian di Thailand dan lawan Arab Indonesia. Saya minta balas Vietnam ini. Harus kita kalahkan kan? Ya, kemarin kita kalah di Manila ya 3-0 ya. Kan saya bilang kemarin tadi malam pelatihnya sama dari Vietnam, dari Korea. Saya bilang kamu lebih atas di grade-nya di yang pelatih Vietnam. Beliau insya Allah dia berjanji akan maksimal lakukan itu. Ya. Ini dalam latihan dalam suasana corona kan kita lihat sekarang kan angka bertambah nih 100.000 lebih nih Pak. Apakah ada penerapan protokol kesehatan yang berbeda? Oke. Saya sampaikan tadi sebelum mereka latihan tentunya akan lakukan rapid test maupun swab, terutama swab. Nah ini setelah clear nanti, mereka dipastikan masuk ke lapangan sudah tidak ada masalah. Mereka pun di sana tetap menjaga jarak, social distancing tetap ada, minum buah sendiri, kemudian diusahakan dia jangan terlalu banyak bertemu fisik ya dengan itu kita lakukan. Karena memang protokol kesehatan demikian. Ini untuk latihan-latihan lebih mudah saya pikir. Ya agak sulit nanti kalau ada kompetisi pertandingan nih. Itu tapi buku protokolnya sudah kita buat. Jadi kalau latihan mungkin insya Allah lebih mudah daripada nanti kompetisi yang insya Allah bergulir bulan Oktober yang akan kita lakukan nanti. Kompetisi berikutnya yang Liga 1, Liga 2. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke kompetisi Liga 1, Liga 2, saya ingin minta penegasan dari Pak Iwan. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, Luis Milla dikasih waktu 2 tahun nih. Ya, dikasih waktu 2 tahun, hanya dapat perunggu, langsung PSSI tidak perpanjang kontrak. Ya, katakanlah pecat ya. Apakah Sintayong kontrak 4 tahun, ketika nanti dia gagal di AFF dan Piala Dunia,
itu langsung dipecat atau kita masih kasih waktu dia sampai 4 tahun? Dia sampaikan sepak bola tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba karena harus bersinambungan dari pemain muda dari U16 ke sini terus. Nah dia yang mempunyai roadmap itu kepada saya. Kita keinginan segera melakukan prestasi-prestasi yang bagus kan, tapi disampaikan oleh Sinteyong karena Korea pun tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Mereka menyiapkan tuh lama. Ya makanya kita 4 tahun. Ya mudah-mudahan ada waktu yang sebentar juga siapa tahu bisa berprestasi kan. Kita berharap ke sana. Ya oleh sebab itu kami mengkontrak bersangkutan 4 tahun ya. Kita tentu tidak serta-merta akan ganti yang bersangkutan. Karena paparannya cukup lengkap ya kepada tim, kepada kami dan para EXO untuk kita yakin bahwa Sinteyong bisa melakukan terbaik buat Federasi Sepak Bola kita ya. Ini kalau konsep Pak Iwan ya sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Iwan tuh lebih suka hasil instan cepat atau pembinaannya itu bertahap, gradual? Ya, jadi pemain kita talenta cukup banyak ya. Pembinaan dari usia muda cukup banyak juga. Tapi memang ini dari Sinteyong ya. Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan disepakati oleh pemain-pemain kita. Ini Sinteyong sampaikan. Seperti pola makan. Ini masih jauh dari harapan yang bersangkutan pelatih dunia. Katakanlah, maaf ya, gorengan itu dilarang oleh Sinteyong gitu. Tapi pemain kita kan suka gorengan. Memang hobi, memang udah kultur demikian gitu. Nah ini akan dirubah oleh yang bersangkutan. Jadi ya sebetulnya cukup banyak ya talenta pemain kita. Dia katakan ada Asnawi Pangkualam itu menjadi catatan yang paling utama dari dia gitu. Tapi ada yang lain-lainnya masih belum disiplin. Sekarang kita panggil masih ada yang belum datang. Mungkin namanya nggak usah saya sebutkan ya. Iya. Belum datang. Alasan macam-macam. Ternyata orang itu setiap pemanggilan begitu terus. Ya ini kan kedisiplin ini penting juga orang. Nah kalau pemain kayak gini tetap dipanggil atau langsung dicoret? Nah, saya tadi malam diskusi sama Sinteyong. Kita akan pertimbangkan sekali ini dulu. Ya. Karena sebetulnya pemainnya cukup bagus di tim itu. Dia tahu lah mungkin kalau dia bagus. Wah, makanya dia begitu ada TC datangnya terlambat. Ada saja alasan dan setelah kita analisa memang orangnya itu saja yang terlambat tuh gitu. Nah, kita akan coba evaluasi kembali nanti saya serahkan ke Sinteyong putusannya karena saya juga tidak bisa mengintervensi nanti. Ya. Mungkin sekarang ini mungkin kita akan maafkan lah ya ke depan karena Sinteyong cukup disiplin lah menerapkan kepada anak-anak ini. Gitu. Kita lanjut segmen berikut. Oke. Terima kasih masih bersama Pak Iwan Bule. Sinteyong, keunggulan pemain kita di mana Pak? Speed cukup lumayan, speed. Tapi karena rata-rata tingginya kurang, itu bola-bola atas pasti kita kalah. Ya? Tapi nggak mesti kalah juga.